Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya tutorial sebelum latihan sebelumnya itu saya membuat tentang fungsi pustaka MySQL lanjutan yang ada sekitar 13 fungsi. Selanjutnya di sini saya akan membuat latihannya lagi tentang fungsi tanggal dengan jam. Dimana ada fungsi tanggal dengan jam, dimana ada sekitar 11 fungsi yang akan digunakan. Oke, langsung saja yang kita bagian pertama, di mana ada core date dengan core time. Ini kita masukin command prompt-nya itu dulu. Sebelumnya untuk SM-nya apa aja dengan MySQL-nya saya sudah aktifkan atau start. Langsung saja masuk ke command prompt-nya untuk servernya. Langsung saja yang pertama itu ada fungsi core date dengan core time. Oke, di sini kita bisa lihat fungsi core date itu fungsi ini menghasilkan tanggal sekarang. Dimana tanggal sekarang itu adalah tanggal 23 bulan 10 2022. Terus untuk core time ini fungsi ini menghasilkan waktu sekarang, dimana ada jamnya itu terus menit dengan detiknya. Oke, selanjutnya fungsi yang kedua itu ada fungsi date add atau date sub atau date sub. Kita langsung saja select. Oke, di sini kita bisa lihat kedua fungsi ini melakukan aritmatika tanggal, dan tanggal merupakan sebuah nilai date atau date time yang menetapkan tanggal awal yang digunakan. Argumen ekspresi merupakan sebuah ekspresi yang menetapkan nilai interval yang akan ditambahkan atau dikurangi dari tanggal basis. Di sini sebelumnya untuk date add-nya itu intervalnya itu 5 year, dimana di sini kita menguranginya kita menambahkannya yang dimana 5 tahun ke depan, yang dimana tahun sekarang ini ada 2022, 5 tahun ke depannya itu berarti kita menambahkannya yang dimana 5 tahun ke depan berarti 2027. Selanjutnya untuk
date stubnya ini kita menguranginya atau mengurangi tahun sekarang ke 7 tahun sebelumnya, dimana tahun sekarang 2022 dikurangi 7 tahun, yang dimana hasilnya adalah 2015. Selanjutnya kita akan fungsi date format dengan day name. Langsung saja select date format date. Di sini kita bisa lihat untuk hari sekarang ini, hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, untuk nama untuk tanggal 12 bulan 7 2000 itu adalah Wednesday. Ini mana kita bisa lihat fungsi date format itu, fungsi ini memformat tanggal menjadi string format. Di sini kita bisa lihat. Selanjutnya fungsi day name, fungsi ini menghasilkan nama hari dari nilai tanggal tertentu, yang mana ini adalah untuk tanggal tertentunya tanggal 12 bulan 7, dimana hari itu adalah Wednesday. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang keempat, mana fungsi day of month dan day of year. Langsung saja select Oke, di sini fungsi day of month itu, fungsi ini menghasilkan hari tertentu dari bulan pada tanggal tertentu. Rentang hari adalah 1 sampai 31. Fungsi day of year itu, fungsi ini menghasilkan hari tertentu dari tahun pada tanggal tersebut. Rentang hari 1 sampai 366. Di sini kita bisa lihat untuk yang hari yang pertama untuk day month-nya itu ada 12. Terus untuk day of year-nya itu ada 194. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang kelima, yaitu ada fungsi from days dan from Unix time. Kita langsung saja
Oke, di sini kita bisa lihat fungsi from days ini. Fungsi ini menghasilkan sebuah nilai tanggal yang didasarkan pada nilai argumen. Terus fungsi from unix time, yaitu fungsi ini menghasilkan sebuah representasi string dari argumennya. Fungsi ini string dapat menghasilkan berupa tahun, bulan, terus tanggal dengan jam, menit dengan detik. Kalau sedangkan from days-nya itu dia hanya menampilkan tahun, bulan dengan tanggal. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang keenam. Ada fungsi hour, minutes, and month, atau jam, menit dengan bulan. Langsung saja select hour 12. Oke, di sini kita bisa lihat fungsi hour ini, fungsi ini menghasilkan jam dari nilai waktu yang diberikan. Terus fungsi menit, fungsi ini menghasilkan menit dari nilai waktu yang diberikan juga. Terus fungsi month ini, fungsi ini menghasilkan bulan dari nilai tanggal yang diberikan. Dimana di sini kita bisa lihat hour-nya itu atau jamnya itu adalah jam 14 atau jam 2. Terus untuk menitnya atau minutes-nya itu adalah 32. Yang dimana di sini ada jam, menit dengan detik. Selanjutnya month itu adalah bulan yang diberikan atau bulan yang diberikan oleh tanggal yang diberikan. Dimana bulan di sini kita bisa lihat di sini adalah tahun, bulan dengan tanggal. Di sini untuk bulannya itu adalah 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ketujuh. Itu adalah fungsi month name dan now atau shift date. Kita langsung saja select. Oke, di sini kita bisa dapat lihat untuk fungsi mode name itu, fungsi ini menghasilkan nama bulan dari tanggal yang diberikan, dimana untuk bulan 7 ini adalah nama bulannya itu adalah Juli. Selanjutnya fungsi now atau change date itu adalah fungsi yang menghasilkan waktu dan tanggal sekarang dalam format tahun, bulan, terus tanggal, jam, menit dengan detik. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ke-8. Ada fungsi period add dan fungsi period div. Kita langsung saja select. Oke, di sini kita bisa menjelaskan untuk sintaks dari fungsi period add adalah
itu fungsi ini akan menambahkan sejumlah n bulan pada periode P, di mana diformat sebagai YYMM atau tahun dengan bulan. Fungsi ini menghasilkan sebuah nilai dalam format tahun bulan, di mana P bukan merupakan nilai tanggal. Untuk sintaks dari fungsi period div itu, dia adalah period ini P1, P2, di mana fungsi ini akan menambahkan jumlah bulan antara period 1 dengan period P2, di mana formatnya itu tahun dengan bulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ke-9, yaitu ada fungsi second dan sec2time. Mana ini yang merupakan fungsi detik. Kita langsung saja select. Oke, di sini kita bisa dapat lihat untuk fungsi second itu, fungsi ini menghasilkan nilai kedua dari nilai waktu pada argumen dalam sebuah rentang 0 sampai dengan 59. Terus fungsi sec2time itu, fungsi ini menghasilkan argumen detik yang dikonversi menjadi jam, menit, dan detik. Oke, di sini kita bisa dapat lihat hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi yang ke-10, di mana fungsi ke-10 ini adalah fungsi time format dan fungsi time to save. Langsung saja select time format for time. Oke, di sini kita bisa dapat lihat untuk sintak fungsi time format itu adalah time format, waktu, format. Fungsi ini dipakai seperti fungsi date format, namun string format hanya dapat memuat penspesifikasi format yang menangani nilai-nilai waktu. Jika nilai jam lebih dari 23, maka kamu perlu menggunakan %H atau %H besar atau %H kecil. Jika tidak, hasilnya akan berupa hasil dari modulo 12. Fungsi time to sec itu, fungsi ini merupakan kebalikan dari fungsi sec to time yang menghasilkan nilai waktu yang dikonversi menjadi detik. Oke, selanjutnya kita ke fungsi yang terakhir, fungsi ke-11, yaitu fungsi today's dan fungsi Unix timestamp. Langsung saja select today's
Oke, di sini kita bisa dapat lihat fungsi todays itu fungsi ini kebalikan dari fungsi from days. Jika diberikan sebuah nilai tanggal, maka fungsi ini akan menghasilkan jumlah hari sejak tahun 0. Fungsi unique timestamp yaitu fungsi ini jika dipanggil tanpa argumen akan menghasilkan sebuah stempel waktu unik berupa sebuah integer tak bertanda. Stempel waktu unik merupakan jumlah detik sejak 1 Januari 1970. Jika argumen tanggal digunakan, maka fungsi ini menghasilkan jumlah detik sejak 1 Januari 1970 sampai tanggal yang diberikan pada argumen. Jumlahnya seperti ini. Oke, sekian pembahasan tentang fungsi tanggal dan jam. Untuk sampai pembahasannya cuma sampai sini saja. Sekian pembahasannya. Terima kasih.